Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigal Fauzan, NIM 13122000276. Nama saya Nikita Rafa Sahara dengan NIM 13121200275. Perkenalkan, nama saya Salsa Biranova dengan NIM 13122000259. Perkenalkan, nama saya Rema Zefri Fatur Rozi dengan NIM 13122000288. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 131210316. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tuntutan dari pemohon. Jadi ada pemohon, seorang advokat dan seorang sarjana hukum mengajukan permohonan pengujian terhadap penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian. Inti keberatan mereka berfokus pada satu frasa dalam penjelasan pasal tersebut, yaitu atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, menurut para pemohon ini, frasa itu membuka celah hukum yang memungkinkan anggota Polri tetap menjabat posisi sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Padahal pada ketentuan di batang tubuh pasal sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah benar-benar melepaskan status aktifnya. Dengan kata lain, penjelasan permasalahan menciptakan makna yang baru bertentangan dengan pasalnya sendiri. Para pemohon merasa dirugikan secara langsung. Pemohon pertama sebagai advokat menilai bahwa keberadaan pejabat sipil yang sekaligus perwira Polri aktif dapat menciptakan ketimpangan posisi dalam proses hukum atau yang dikenal sebagai inequality of arms. Ia menilai bahwa seorang yang memegang dua otoritas sekaligus sebagai pejabat sipil dan anggota Polri berpotensi mengganggu objektivitas dan keseimbangan dalam berbagai proses pemerintahan maupun penegakan hukum. Nah, sementara itu, pemohon kedua merasa hak konstitusionalnya ini untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai dijamin pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 terlanggar. Ia menjelaskan bahwa jabatan publik strategis yang seharusnya bisa diikuti melalui seleksi terbuka justru terisi oleh perwira Polri aktif melalui mekanisme penugasan. Menurutnya hal ini membuat arena kompetisi menjadi tidak fair karena peluangnya tertutup bahkan sebelum proses seleksi dimulai. Para pemohon tidak hanya mengajukan argumen normatif, tapi juga membawa bukti empiris. Mereka menunjukkan daftar panjang jabatan sipil yang diisi oleh anggota Polri aktif melalui dari Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua KPK, hingga Sekretaris Jenderal DPD RI. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa praktik tersebut bukanlah pengecualian, tapi berkembang menjadi pola yang meluas dan sistematik. Selain itu, para pemohon juga menyoroti kekhawatiran dan yang lebih besar, yaitu potensi munculnya kembali pola duifungsi aparat sebagaimana masa lalu. Praktik penugasan anggota Polri aktif ke jabatan sipil dianggap berpotensi mengaburkan batas otoritas sipil dan institusi bersenjata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi dan supremasi sipil. Nah, atas dasar seluruh uraian tersebut, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka mohon agar makna pasal 28 ayat 3 dikembalikan pada bentuknya yang paling jelas bahwa anggota Polri akui hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila ia mundur atau pensiun lebih dahulu, sehingga kepastian hukum, kesetaraan, dan prinsip-prinsip negara hukum dapat ditegakkan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban termohon dari putusan MK nomor 114 PUU 23/2025. Nah, untuk jawaban termohon, pemerintah itu pada pokoknya menyampaikan bahwa para pemohon itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini karena tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami secara langsung akibat berlakunya penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian. Nah,
pemerintah sendiri juga menegaskan bahwa profesi pemohon itu sebagai advokat dan sarjana hukum yang belum bekerja. Nah, sehingga klaim kerugian yang diajukan itu bersifat tidak aktual, tidak spesifik, dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan keberlakuan pasal yang diuji. Untuk pemerintah juga menyatakan bahwa penjelasan pasal yang memuat frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 karena penjelasan tersebut hanya memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian tanpa menciptakan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh undang-undang. Selanjutnya, pemerintah menjelaskan bahwa maksud pembentukan undang-undang sejak awal itu bukanlah membuka ruang bagi Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa proses alih status. Hal ini dibuktikan melalui risalah pembahasan RUU Kepolisian yang menunjukkan bahwa fokus pengaturan adalah anggota Polri yang telah mengundurkan diri atau pensiun. Pemerintah juga menolak dalil pemohon bahwa frasa tersebut sifatnya multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena menurut pemerintah, penempatan anggota Polri di luar kepolisian tetap berada dalam mekanisme penugasan dan kerangka kewenangan yang sah, serta tidak menimbulkan dualisme komando maupun ancaman terhadap prinsip netralitas Polri. Pemerintah juga menegaskan bahwa praktik penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan tertentu di luar instansi kepolisian telah berjalan selama bertahun-tahun dan tidak menimbulkan suatu persoalan hukum maupun tata kelola negara. Oleh karena itu, persoalan yang diangkat pemohon bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasinya. Dengan demikian, pemerintah dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, serta menyatakan bahwa penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian itu tetap konstitusional dan mempunyai hukum yang mengikat. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil putusan dalam putusan nomor 114 garis miring PUU strip angka Romawi 23 garis miring tahun 2025. Jadi di dalam putusan tersebut dalam amarnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi pada pokoknya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, Mahkamah menyatakan bahwa frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, hal tersebut menjadi pertimbangan oleh Mahkamah karena keberadaan frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka celah multitafsir dan membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa melakukan syarat mengundurkan diri ataupun melakukan pensiun. Karena frasa tersebut dirasa inkonstitusional, maka setiap anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun seperti yang tercantum di dalam pasal 28 ayat 3. Walaupun dalam putusan tersebut sebagian hakim memberikan alasan ataupun pendapat yang berbeda, namun tetap pada pokok kesimpulan tersebut tidak dapat dipertahankan secara konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil apapun kecuali setelah alih status dari kedinasan Polri. Serta yang terakhir, Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berikut adalah hasil
putusan di dalam putusan nomor 114 garis miring PUU strip angka Romawi 23 garis miring 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dissenting opinion atau pendapat berbeda dan juga concurring opinion atau alasan berbeda yang ada di dalam suatu putusan MK, khususnya putusan MK nomor 114 garing PUU strip 23 garing 2025 yang pada intinya mempermasalahkan tentang ketidakjelasan frasa di dalam bagian penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Nah, yang pertama kita perlu memahami fungsi dissenting opinion dan juga concurring opinion sendiri itu seperti apa. Yang pertama, fungsi concurring opinion yaitu untuk menyajikan perbedaan argumen, kemudian untuk memperkaya dasar putusan, menjaga akuntabilitas, dan juga untuk mencerminkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan untuk fungsi dissenting opinion yaitu untuk menunjukkan independensi hakim, menjadi bahan evaluasi dan kritik, menjadi referensi hukum di masa depan, dan juga untuk menjaga keseimbangan dan transparansi. Nah, di dalam putusan MK nomor 114 garing PUU strip 23 garing 2025 ini ada 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dan concurring opinion atau alasan berbeda. Hakim-hakim tersebut yaitu yang pertama ada Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyampaikan alasan berbeda atau concurring opinion. Jadi di sini Hakim Konstitusi Arsul Sani pada intinya setuju atas pendapat mayoritas majelis hakim, namun ia punya pendapat sendiri atau argumen sendiri yang berbeda dari mayoritas hakim. Nah, pendapat yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani yaitu seperti yang pertama terkait pencegahan perluasan norma. Jadi di sini di bagian penjelasan pasal 28 ayat 3 dianggap oleh Hakim Arsul Sani cakupan normanya terlalu luas sehingga keluar dari batang tubuh yang ada di bunyi pasal itu sendiri yaitu pasal 28 ayat 3. Nah, kemudian hal itu akhirnya mengarah kepada ketidakjelasan batas. Jadi karena ada cakupan normanya yang terlalu luas, jadi tidak ada batasnya bagaimana jabatan sipil di luar Polri yang bisa ditempati oleh Polri aktif itu yang seperti apa. Kemudian Hakim Arsul Sani menyebut bahwa dikhawatirkan ada ketidakpastian hukum. Jadi adanya penjelasan pasal 28 ayat 3 yang cenderung keluar dari inti pasal 28 ayat 3 itu sendiri bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan semangat pembatasan tugas atau fungsi Polri secara umum yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian ada pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Daniel Yusmik dan juga Hakim M. Guntur Hamzah. Yang pertama yaitu hal yang dimohonkan oleh si pemohon terkait frasa di bagian penjelasan pasal 28 ayat 3 itu bukan merupakan isu konstitusionalitas norma. Jadi Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dan juga Hakim Konstitusi Guntur Hamzah berpendapat bahwa persoalan itu bukan merupakan masalah inkonstitusionalitas norma atau bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Sebaliknya masalahnya yaitu lebih ke bagaimana implementasi atau penerapan frasa tersebut di lapangan itu seperti apa. Kemudian yaitu poin kedua terkait masalah implementasi versus pembentukan undang-undang. Jadi berdasarkan pendapat Hakim Konstitusi Daniel dan juga Guntur Hamzah, jika ada masalah dalam praktik penempatan anggota aktif Polri di jabatan sipil di luar struktur kepolisian itu tidak sesuai atau dianggap berlebihan, hal itu lebih ke masalah penafsiran, pengawasan dan juga kebijakan pemerintah. Jadi bukan kesalahan atau bukan adanya kesalahan norma di undang-undang itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan pembentukan undang-undang. Di sini Hakim Konstitusi Daniel dan juga Hakim Konstitusi Guntur berpendapat bahwa penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri seharusnya diserahkan kepada organ pembentuk undang-undang seperti DPR atau pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang hal yang dimaksudkan itu seperti apa, tapi tentunya perlu memperhatikan prinsip profesionalisme dan juga penugasan yang resmi yang diatur oleh Kapolri. Jadi dari adanya 3 pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyampaikan
alasan berbedanya. Kemudian ada Hakim Konstitusi Daniel dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang menyampaikan pendapat berbedanya atas permohonan yang diajukan terkait bunyi atau frasa di bagian penjelasan pasal 28 ayat 3 itu pada intinya mencerminkan adanya independensi hakim, karena masing-masing hakim bisa mengeluarkan pendapatnya yang berbeda, yang mana pendapat-pendapat tersebut bisa digunakan untuk memperkaya dasar putusan dan bisa juga untuk menjadi referensi hukum di masa depan. Putusan ini berfungsi untuk menguji konstitusionalitas suatu pasal atau penjelasan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada perkara ini, Mahkamah Konstitusi menilai apakah frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri sesuai dengan konstitusi. Dan fungsi lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batasan jabatan yang boleh diduduki anggota Polri aktif dan pensiunan di luar institusi kepolisian, serta menjaga prinsip negara hukum dan netralitas Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian pasal 28 ayat 3 menetapkan bahwa anggota Polri hanya boleh memegang jabatan di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Namun, dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 muncul frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri aktif boleh menduduki jabatan di luar kepolisian jika itu berdasarkan penugasan Kapolri. Hal ini membuka ruang multitafsir dan potensi benturan kepentingan, konflik jabatan ganda, serta ketidakjelasan hukum. Kemudian, frasa ini dalam penjelasan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma menjadi multitafsir dan membuka ruang diskresi yang tidak terbatas. Kepastian hukum menurut norma hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas dan jabatan anggota Polri. Mahkamah menilai substansi penjelasan tidak bertentangan dengan pasal pokok. Meski faktanya pelaksanaan ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra dari interpretasi yang berbeda. Sehingga putusan ini menunjukkan adanya fungsi penting pengujian undang-undang untuk memastikan keselarasan norma hukum dengan konstitusi, menjaga kepastian hukum, dan menyeimbangkan peran serta kewajiban anggota Polri aktif dan birokrasi pemerintahan. Perbedaan pendapat muncul karena adanya interpretasi berbeda terhadap frasa dalam penjelasan pasal yang membuka kemungkinan anggota Polri aktif memegang jabatan di luar kepolisian, serta kekhawatiran terhadap potensi konflik kepentingan dan gangguan netralitas, yang semuanya relevan untuk menjaga integritas dan fungsi kepolisian sebagai alat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga wajar terjadinya perbedaan pendapat di antara hakim adalah sesuatu yang wajar karena sehat dalam sistem peradilan, karena menunjukkan adanya pemikiran kritis dan pertimbangan hukum yang mendalam dari masing-masing hakim berdasarkan pengalaman, perspektif, dan penaksiran hukum mereka. Khususnya dalam perkara yang kompleks dan menyangkut ketentuan yang multitafsir, perbedaan pendapat mencerminkan dinamika hukum yang baik. Kemudian setiap hakim di sini memiliki dasar argumentasi yang kuat dalam pendapatnya, baik yang mendukung konstitusionalitas atau yang mengkritik norma dalam undang-undang tersebut. Kemudian mengangkat persoalan fundamental dalam hukum, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Satu hakim mungkin lebih menekankan pada kepastian hukum agar norma jelas dan tidak multitafsir, sementara hakim lain mungkin lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan efektivitas kebijakan negara sehingga dapat menimbulkan penilaian yang berbeda terhadap norma yang sama. Untuk fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang memang tidak hanya mencari jawaban tunggal yang mutlak, tetapi juga menampung berbagai pandangan hukum yang kompleks. Dari sini dapat belajar bahwa hukum adalah ilmu yang dinamis dan terus berkembang, serta bahwa argumen hukum harus selalu dikaji secara terbuka dan kritis.